kita ketemu lagi semua ya dengan Pak Hardian, pemilik Aneka Warna. Saya sendiri dari Kim Yung dari Speed Digital Banner, dan juga kali ini kita ketemu dengan Pak Rahmat dari Jet Malang. Oke. Hari ini kita ketemu pengen berbagi pengalaman seperti biasa. Jadi tidak ada yang benar atau salah, tapi kita bercerita mengenai pengalaman kita sendiri dalam menghadapi hal-hal ini. Oke. Mungkin saya mulai dari Pak Rahmat kali ya. Pak Rahmat. Ya. Kondisi sekarang ini dengan perubahan yang banyak mulai dari COVID ya, dari Februari, Maret, April, Mei dan sekarang kita mulai ke orang sebut new normal. Juni. Ada yang berbeda nggak dengan pekerjaan Pak Rahmat selama ini, dengan usaha Pak Rahmat? Banget Pak. Sangat banyak perbedaan, tapi ya apapun kita mesti mengikuti pasar. Yang pasti secara bisnis size masih semua juga lagi terjadi kontraksi di semua lini. Semoga pernyataan saya ini tidak salah, karena memang di mana-mana terjadi kontraksi bisnis size kita, bisnis kita. Yang pertama itu, yang kedua kita akhirnya juga harus mencari produksi-produksi yang merupakan pivot dari produksi yang sudah berjalan dari mesin-mesin yang ada. Bahkan di beberapa teman-teman juga melakukan bukan lagi pivot, tapi sudah benar-benar berganti haluan gitu kan. Jadi yang ada yang jualan, ada yang jualan sembako lah, apa yang macam-macam lah, begitu itu dijalanin kan. Saya sendiri juga akhirnya mau tidak mau kita yang dulunya banyak di dunia offline, Pak Hardian, Pak Kim Yung, kita ini akhirnya harus hadir di dunia yang zaman anak sekarang, karena orang semua diminta untuk stay at home, work from home, sehingga kita mesti menyediakan lini-lini online. Nah, ini yang harus saya pelajari ulang. Itu yang menjadi tantangan terbesar setelah kita comeback. Sekarang anggap aja kita after COVID, tapi sebenarnya COVID sedang lagi lagi kenceng-kencengnya sebenarnya sekarang, cuman kan roda bisnis nggak bisa ditahan lagi Pak Hardian. Jadi kita coba comeback ini dengan kendala yang ada, coba kita sikapi bersama, salah satunya dengan lini online. Tapi memang tapi kita sendiri mengalami krisis ini baru semua, saya rasa baru pertama kali ya, kalau yang sampai benar-benar berhenti total ya. Ini luar biasa Pak, yang krisis tahun 2020 ini. Saya ngalami, mungkin Pak Hardian juga ngalami 98 bagaimana, 2008 bagaimana. Sekarang saya dulu 2 tahun yang lalu saya nunggu-nunggu nih 2018 nih apa nih yang mau muncul. Amit-amit ya. Tapi ada juga ya. Aduh. Karena siklus bukan siklus pandemi ya, tapi siklus krisis internasional ini, krisis dunia ini adalah per 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Ada lagi yang sekarang masuk bersamaan dengan krisis per 100 tahunan gitu kan. Dulu ada campak Korea dan sebagainya itu kan. Ini sekarang terjadi sekarang di 2020 meledaknya. So banyak seperti saya ini mengalami hal yang sedikit shock, karena kita pikir 2018 everything's running well gitu kan. Iya benar. Kita genjotlah 2019 dengan harapan 2020 kita tinggal landas gitu. Kita ingin menghadapi sesuatu yang baru dengan kondisi saat itu memang dunia online, segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan cepat, instan, hasil kualitas bagus, harga murah, pelayanan yang prima itu bisa kita dapat. Kita siapkan mesin-mesin baru, kita hajar investasi besar-besaran. Ternyata ya begitulah. Ya tapi namanya orang pengusaha ini harus selalu berusaha gitu. Benar. Ya itu Pak. Yang saya rasakan seperti itu. Dan kadang-kadang kita cepat lupa Pak Rahmat. Jadi memang 2019 sebenarnya pasar itu mengalami krisis politik, market politik yang politiknya berkepanjangan, betul kan, di 2019. Especially Jakarta lah. Karena tiba-tiba jadi banyak UH yang tadinya selesai sebulan jadi 2 bulan, sama aja waktu itu. Cuman memang pada saat itu roda ekonomi internasional dan Indonesia
berjalan terus. Ya. Oke lah, Iya. masih nggak ada Tapi masalah. orang berhenti demo, besokannya lupa beli mesin lagi atau invest Iya. lagi, jalan lagi, lari lagi gitu. Jadi yang Tapi pasti sih yang pada nggak berhenti hidup sih Pak, itu sih nomor satu iya, sih. actually Semua. 2019 business is very very good Pak. Saya Very pikir good. 2019 menarik sekali gitu. Makanya kita Hmm. saat itu pede Lupa. banget. Pede banget. Iya, iya. Wah ini pas nih saya kita melakukan perubahan besar-besaran mulai 2018 akhir kayaknya bener nih gitu. Ternyata ya mau nggak mau kita mesti sadari ya putaran roda ini terjadi berputar lagi Iya. kembali. Ya Iya, begitulah. iya. Kita nggak bisa mundur Pak, kita nggak bisa mundur. Ya yang kita bisa lakukan ya kita keep moving. Keep moving. Cuman kali ini kan remnya terlalu pakem. Jadi kadang-kadang Iya. Tapi nggak tahu ya, kenapa rasa ketakutan itu kadang ada, tapi kadang saya berpikir, udah tenang aja lah, we are not alone. Itu bener Pak, itu bener banget, bener banget. Banyak orang bisa menerima karena kalau dengar cerita makin lama makin banyak yang serem Pak. Jadi kapalnya ini serem semua. Jadi memang. Yang saya lakukan sekarang Pak, saya Iya. menutup membaca berita yang terlalu berlebihan tentang progres COVID. Bukan saya tidak mau tahu, tapi cukup sekedar tahu aja. Saya sudah tidak pernah lagi membaca postingan teman-teman di grup yang membahas berapa tentang jumlah hari ini, ataupun sebuah progres COVID di sana begini, COVID di sini begini, capek. Iya. Kita kembali udah waktunya fokus untuk bekerja Pak. Benar. Iya. Yang penting juga protokol kesehatan kita tegakkan dengan kenceng, kita bikin satgas, kita bikin persiapan-persiapan karena jangan sampai apa yang kita lakukan kita sudah menguatkan diri untuk berhitung secara cash flow, berhitung secara trik, berhitung tentang mesin yang bisa kita hidupkan, berhitung tentang produk yang bisa kita hadirkan saat comeback seperti sekarang, kemudian tiba-tiba ada suatu kendala, ada yang reaktif di tempat kerja, ada yang begini di tempat kerja, selesai Pak urusan. Betul. Itu benar sekali Pak. Sekarang memang banyak progresnya ke arah situ ya untuk di tempat kerja memang. Karena selagi roda berjalan, sekarang kalau kemarin kan terhenti total, sekarang sudah mulai berjalan. Nah orang takut ngerem lagi gara-gara hal-hal kecil seperti itu. Betul. Jangan sampai terus kita menemukan suatu hal yang apa ya, kalau saya pikir itu it's a pity gitu. Terus ternyata kita udah capek-capek, ada sesuatu yang akhirnya big zero Pak, perkaliannya ketemu angka besar. Betul. Saya dengar begitu ada satu karyawan kita yang kena, selesai sudah Pak. Selesai sudah. Karantina langsung tutup langsung. Selesai. Dan itu benar-benar. Sekarang pun kalau banyak negara atau saya nggak tahu di Indonesia, tapi kayak di Singapura kalau dokter kasih libur karena nggak enak badan, sekarang 5 hari sampai 7 hari Pak. Istirahat aja 7 hari. Tapi jadi tempat kita kerja artinya harus siap langsung otomatis orang tersebut work from home ya, atau memang sudah ada penggantinya kalau diproduksi ya. Betul, jadi karena gapnya tiba-tiba orang ini hilang 5 hari, bukan sehari, bukan setengah hari, bukan 2 hari gitu. Kita harus expect bisa relokasi orang ini. Ya, actually itu udah kita lakukan Pak, karena di Jetindo Pratama sejak awal mungkin Pak Kim Yung udah ngikutin, sejak awal pandemi ini muncul, saya langsung membentuk satgas Pak di kantor. Satgas anti COVID Jetindo Pratama. Saya bikin mereka panitia kecil itu untuk membuat protokol. Kalau level 1 bagaimana dan seterusnya. Sampai dengan level 5. Kalau sakit bagaimana dan seterusnya. Kalau sakitnya ada penderita di area radius sekian dari rumah karyawan bagaimana. Kalau sekian ratus meter dari tempat kerja bagaimana. Ini sudah kita jalankan. Yang orang-orang yang bertugas itu siapa berarti? Orang-orang yang bertugas itu? Karyawan Pak. Karyawan. Kita panggil mereka untuk menjadi volunteer untuk mikirin hidup kita bersama di sana. Iya. Jadi karena ini tidak bisa kita dijaga masing-masing ya. Sendiri Pak. Betul. Jadi jaga masing-masing ya. Harus Pak. Bahwasanya tempat kerja ini adalah kewajiban kita bersama Pak. Untuk bisa melihat teman kanan kiri sekeliling. Karyawannya cukup banyak ya. Jadi mereka harus ada benar-benar pengawasan seperti itu ya. Betul. Itu ada grup Satgas COVID itu mereka memberi update
area kita kan di Malang, Pak. Area Malang Raya ini yang tiba-tiba muncul dari zona merah daerah mana. Begitu langsung dilihat tracking hunian karyawan. Ada nggak yang ada di sana? Dan seterusnya. Kalau ada bagaimana? Sudah ada protokolnya itu, Pak. Yang sekarang kita lakukan, saya kemarin sempat bingung juga haruskah saya ini rapid test dan sebagainya. Ternyata biaya macam-macam. Udah yang paling penting kita jaga kesehatan, kita tegakkan protokol kebersihan dan kesehatan, vitamin 2 hari sekali. Udah, akhirnya kita fokus kepada pekerjaan setelah protokol itu kita tegakkan. Nah, ini sekarang kita sudah comeback, semoga semuanya bisa terjaga, walaupun sangat susah karena semakin hari zonanya semakin mendekat, Pak, lingkarannya. Semakin kecil, semakin kecil. Untuk Jawa Timur sepertinya begitu ya, Pak? Iya. Rada. Tapi kita kalau terlalu fokus kepada itu nggak kerja, Pak. Nggak karena kerja, benar, nggak kerja. situasi kerjaan zaman COVID nih, aduh, ya gitulah. Kita produk cuman bisa berjalan 2-3 minggu mesti ganti produk. Setiap minggu kita mesti evaluasi harga. Pasar bagaimana? Itu juga saya dengar ada perubahan besar di JET ya mengenai masalah kerjaan. Jadi dulu yang banyak menerima jasa, sekarang udah lebih ke arah produk ya, benar ya? Akhirnya begitu. Ya mohon izin, terpaksa Pak, karena mesin-mesin kita kan berhenti. Blessing in disguise, saya ini banyak menaruh mesin-mesin finishing kali lebih. Berbasis bisnis digital yang sekarang lagi hype saat itu, mulai mesin flatbed, printer flatbed UV, cutting laser yang flatbed maupun CO2 itu, pokoknya digital cutter kita itu kita aktifkan sekarang untuk memproduksi face shield. Sebenarnya kita juga memproduksi APD yang lain, tapi ternyata di pasar yang bisa menggigit itu adalah face shield dan kita mempunyai sedikit kelebihan dibanding face shield yang ada. Ini face shield kita ini lumayan cukup tahan benturan terhadap persaingan harga karena ada beberapa pekerjaan yang kita nyatakan, kita berani menyatakan pasti presisi, pasti rapi dan bisa dicetak dengan teknologi yang ada, print on demand-nya bisa berjalan jumlah kecil maupun dalam kapasitas gede. Ini yang berjalan. Jadi mau nggak mau kita akhirnya product oriented. Itu yang berbeda sekali ya. Itu yang berbeda sangat sekali. Berbeda. Dulu JET Indo Pratama ini kita adalah perusahaan percetakan yang berbasis B2B, Pak Ardian. Artinya kita mengerjakan job by order dari customer corporate kita. Karena kita basisnya corporate, Pak. Sekarang ini corporate lagi benar-benar sakit demam. Karyawan. Jadi produk variasinya nambah banyak malah Pak Rahmat ya, akhirnya begitu. Kita pilih-pilih mana yang bisa berjalan. Trial and error pasti terjadi. Saya sekarang menempatkan diri, saya nggak mau lagi untuk selalu menjagokan diri menjadi seorang trendsetter, nggak bisa. Saya malah menempatkan diri saya jadi followers, tapi followers yang baik. Kita lakukan ATM lah, amati, tiru, modifikasi, selesai Pak. Saya nggak mau pusing. Tapi setelah modifikasi, kita mesti menemukan celah mana keunggulan dari produk kita. Walaupun untuk size produksinya ya tidak sebesar teman-teman yang memang sudah siap diproduksi bentukan itu. Gitu. Kita tahu ada salah satu pemain gede face shield di Jawa Tengah. Ya, dia memang pabrikan, dia injection mesin plastiknya seterusnya itu memang udah gede. Tapi ya kita mencoba daripada mesin itu berhenti, kita jalan 2 shift, it's okay Pak, sampai sekarang so far masih berjalan. Hari, ya itu kejagoan kita sekarang. Ya begitulah. Jadi yang dulu job by order Pak, job by order, kita sekarang akhirnya harus produk oriented. Tapi kalau saya dari pengalaman ini Pak Rahmat, maksudnya ke depan kita akan lebih banyak fokus produk apa nanti udah normal kita balik ke jadi kulakan lagi gitu kan ya kalau bahasannya. Saya nggak ngerti Pak, ini alam yang akan membawa kita gitu kan. Sekarang seperti di dunia online, kita ini lagi dididik dan dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk ngikut arus, bahwasanya pasar online mau nggak mau kita juga harus hadir, tinggal persentasenya. Tetapi lama-kelamaan kita menjadi pola hidup ini, secara pola bisnis kita ini akhirnya terdidik bahwasanya online menjadi salah satu channel marketing yang sah untuk dijalankan. Mestinya produksi juga akan begitu Pak. Sekarang yang saya dulu adalah provider billboard untuk OOH, out of home media. Kemudian sekarang OOH media shrinking, IO juga sudah malah mati,
produksi yang dulu job by order saya masih berjalan. Tapi kalau hanya mengandalkan PO yang tersisa kemarin, Pak, kayaknya nggak cukup Pak menggerakkan lokomotif yang ada. Mau nggak mau saya harus produksi. Dan saya karena masa begini yang sering ngajak kita nih webinar sebagai peserta maupun pemateri, saya akhirnya terbuka wawasan bahwasanya ya memang seorang pengusaha ini harus berani bermain dengan stok. Gitu. Kalau kita tidak berani mengelola stok, kok sepertinya kita kurang nyali untuk menjadi seorang pengusaha. Akhirnya produk oriented. Basically dari saya belajar untuk berproduksi. Jadi Jet berubah dari made to order jadi product trading ya, product trading jadi bikin produk and marketing gitu. Iya, betul ya. Kita mencoba menyiapkan zaman sekarang ini kan semua harus cepat Pak. Kita coba siapin buffer stok yang harus ada secara polos gitu yang siap dikerjakan. Tapi juga kita siap berproduksi apabila ada permintaan custom nih Pak. Nah, jadi permintaan custom ini yang harus kita manage, tetap harus bisa cepat. Jadi menurut saya itu nilai tambah kita sih memang. Ya, job by order kita ready Pak untuk melakukan pekerjaan custom, tapi secara produksi yang memang memproduksi barang untuk kita stok, kita siap diambil sewaktu-waktu, itu juga kita harus kita lakukan. Ini ternyata mempunyai seni tersendiri Pak antara menghitung kesiapan lama-lama ketemu partner trading Pak, kayak beberapa teman-teman kita kan ketemu toko outlet yang memang perlu jualan facial, perlu jualan produk-produk sekarang. Saya baru benar-benar belajar apa sih itu yang namanya dropshipper, apa itu stokis, apa itu reseller, apa itu retailer gitu ya. Sekarang ini saya lakukan. Tapi memang ini key-nya dari dulu kita sudah punya manufacturing capacity, tapi kita nungguin orderan yang ad hoc ya. Yes Pak, ternyata selama ini kita ini merasa secure, merasa enjoy dunia kita, besok juga akan terima PO lagi. Padahal harusnya kalau kita digeber, misalkan nih Pak, kemarin saya jalan dengan 2 shift full, itu nyaman gitu kan. Ternyata ada satu shift ketiga ini kosong. Kenapa nggak dihajar untuk produksi ya? Ini akhirnya membuka pemikiran juga. Iya, kenapa? Ya kita belajar lah Pak. Jadi kalau ditanya akan ke arah mana, saya ngikut aja deh. Angin mau ke arah mana. Ya tergantung waktunya ada buat apa. Tapi ya itu penting. Jadi sama kayak orang bilang ya, kalau nggak ada kejadian kayak gini, kita tidak akan berubah ya. Kita tidak akan mencoba sesuatu yang baru ya. Akhirnya begitu Pak. The only constant is change, ya kan? Betul kan? Betul. Just change or to be changed. Yes. Yang pasti ini sudah adalah perubahan dalam kehidupan itu. Mau berubah atau saya paksa berubah. Nah, ini dipaksa. Ini topik nggak diangkat tapi yang naik terus ya, Pak Gideon. Waktu sama mall juga sama soalnya. Oh gitu ya Pak. How to survive ya, keep changing. Keep changing. Sempat saya kan kenal Pak Rahmat udah lama banget. Mungkin Pak Rahmat kenal saya masih saya main foto doang sebenarnya. Iya kan? Waktu Pak Domo itu lucu banget. Kita tuh benar-benar we are not in this business gitu. And then we just new and fresh gitu. Iya. Tim yang supporting Pak Rahmat itu orang foto totally, malah nggak ngerti apa-apa gitu. Makanya waktu itu ada kesulitan komunikasi, tapi ya, we all finally go through the whole process. Ya, kita belajar dari sebuah kejadian kan akhirnya memang. Autodidak yang saya mau nanya lanjutannya nih. Selain berubah dari dari B2B sekarang bikin produk, pasti nyangkutnya itu di channeling marketingnya ya, berbeda ya cara penjualan waktu di sangat B2B. Ya Pak, sangat Pak. Oke. Apa bedanya? Bagi-bagi pengalaman. Gini, saya dulu itu kurang menghargai networking mungkin ya, karena saya merasa dengan pasukan yang kita miliki sendiri, saya ini bisa survive, saya bisa hidup dan saya bisa berkembang. Gitu. Sekarang karena sudah jalannya seperti sekarang online Pak. Yang pertama, yang kedua, nggak mau saya ini harus ketemu dengan dunia retail. Ya kan, yang ketiga, trennya adalah online. So, saya butuh banyak kepanjangan tangan. Yang saya lakukan, saya melakukan membuka channeling itu, online itu, kita juga membuka banyak saluran-saluran reseller. Saya membagi
membagi profit, membagi rezeki itu dengan jaringan, Pak. Harus berbagi dengan jaringan dan ternyata bisa hidup. Pertama, yang kedua, saya banyak menggunakan kekuatan networking saya di komunitas. Ternyata bisa berjalan. Ya, yang tinggal sekarang tantangannya bagaimana kami bisa hadir di marketplace atau maupun di web base untuk W2P, web to print kita ini. Itu ternyata suatu pekerjaan besar juga, Pak Ardian. Kita bisa membeli mobil, kita bisa membeli mesin aneka warna. Tapi kalau operator itu kita nggak punya, driver kita nggak punya, nggak bisa jalan. Iya. Saya sudah menyiapkan line up. Untungnya blessing in disguise, saya itu memaksakan teman-teman tahun kemarin, saya ingin hadir online. Saya itu belum terbaca kan yang sekarang ini. Kita Januari hadir, tapi nggak dikerjakan karena dikerjakan tapi ya asal-asalan. Sekarang mau nggak mau itu kendaraan itu harus kita keluarkan dari garasi, kita panasi, harus kita drive, Pak. Harus bisa berjalan gitu. Nah, ini ternyata PR besar. Tidak cukup mobil itu mobil mewah, mobil mahal, mobil bagus, mobil keren. Harus ada skill driver yang menjalankan. Iya. Gitu. Jadi itu, Pak. lucu juga ya. Artinya new normal ini sebenarnya jadi orang memaksakan untuk change ya. Tadi benar juga. Jadi akhirnya begitu. Yang menyesuaikan. Menggunakan produk, menyesuaikan. Iya. Jadi menyesuaikan cara menggunakan produknya juga, cara berdagangnya juga. Iya. Masalahnya mau bagaimana gitu, Pak. Sekarang orang work from home, ya kan? Banyak perusahaan itu merumahkan staf-staf pintar mereka untuk bekerja dari rumah. Betul. Terus yang dikerjakan untuk bisa dengan work from home pasti adalah mengakses segala urusan by online dengan daring, dengan email, dengan online. Ternyata para petinggi-petinggi yang pemegang keputusan itu juga hadir secara online. So, saya sempat menemukan sebuah transaksi bisnis dari perusahaan yang akhirnya B2B, Pak, ke kita. Berawal dari jalur online. Karena purchasing mereka itu ada di dunia online. Betul. Kalau kita dulu melihat kan dunia online ini seolah-olah sebuah pekerjaan retail gitu kan, Pak. Betul. Ternyata dari hal retail yang kita munculkan di sana bisa bertemu dengan sebuah simbol corporate di sana, korporasi. Betul. Karena pelakunya ada di sana, Pak. Ya, walaupun sebelumnya dulu mereka ekspektasi face to face kind of bisnis ya, Pak ya. Kalau dulu B2B iya, ya. pasti. Iya. Sekarang via online, via Zoom, via seperti kita gini untuk komunikasi ya. Jadi bisa langsung. Dulu kalau saya jam segini mau kontak Pak Hardian, mau kontak Pak Kim, saya mikir mereka pada istirahat nih Big Boss ini. Ya kan? Sekarang kita bisa ngobrol, Pak. Kita bisa ngobrol. Pak Hardian apa kabar? Soalnya kafenya masih tutup, Pak. Kalau nggak kita udah nongkrong di kafe, Pak. Iya, betul, Pak. Betul. Sepakat saya, Pak. Sorry, ada dua statement yang menarik bagi saya sekarang. Kalau tadi gambaran orang umumnya, kalau online itu kita berharap adalah berhubungan langsung ke end user atau langsung ke paling bawah ya. Tapi tadi Pak Rahmat ada bicara bahwa tetap harus berbagi ke reseller dan lain-lain. Apa itu nggak berbenturan? Online tapi tetap harus berbagi sama reseller. Kata-kata online ini kan segala sesuatu yang kita kerjakan melalui jejaring internet, yang dalam artian kita bertemu tanpa tatap muka, Pak, secara fisik. Kita tatap muka begini juga sudah online. Saya butuh memperlebar tangan. Tangan saya tidak bisa berhenti sampai di pangkal ini, Pak. Saya butuh jari, Pak. Betul. Ya kan? Kekuatan saya ada di sini. Tapi kalau jari saya ini nggak bisa bergerak, ya saya dapatnya berapa? Betul. Jadi dengan begitu mereka kita edukasi untuk mengerti produk kita, produk knowledge kita lakukan. Kita berikan benefit kepada mereka, kita tunjukkan juga keunggulan produk kita apa, terus kita bikinkan, kita encourage mereka untuk merasa nyaman menjual ulang produk kita. Berjalan, Pak. Betul. Tapi dari Jet sendiri juga online ke bawah juga, ke retail itu juga sama. Berarti bersaing dengan reseller itu juga berarti. Ya pastinya kita bikin sistem lah, Pak, agar tidak bertabrakan. Sekarang ini pun contoh nih Pak, kami mengerjakan memang benar-benar berubah Pak dunia marketing, tim sales marketing kita Pak Hardian, Pak Kim Yung. Sekarang kita menggunakan sebuah produk A-Rupiah.
Rupiah ini kalau kita geber hanya di marketplace kita dan hanya di web base kita itu ya dapatnya segitu karena kita belum naik rating yang tinggi. Gitu. Saya butuh tenaga-tenaga kaki kedua dan kaki ketiga selain online. Anggap kaki pertama, kaki kedua saya adalah tim marketing sales force kita. Yang ketiga adalah teman-teman reseller atau dropshipper kita. Ya ini pasti akan kita ciptakan agar masing-masing ini mempunyai keunggulan, kelebihan untuk bisa mendapatkan laba. Sekarang di tim marketing yang kami miliki Pak, karena memang beban perusahaan sudah banyak berkerut ya Pak. Maksud saya pendapatan banyak berkerut, sementara beban perusahaan juga harus dihitung. Saya mengurangi banyak tentang fixed cost, yaitu gaji tetap kepada tim marketing yang dulu let me say 5 juta, 7.500.000 gitu ya. 5 juta, ini mesti kita kurangi nih Pak. Untuk bisa mendapat penambahannya gimana? Ya kamu mesti berjualan. Artinya, dulu kalau fee penjualan misalkan 1% untuk billboard. Sekarang ya nggak bisa karena gajinya mengecil, saya harus berbagi dengan mereka. Oke, tak kasih bonus 2,5%. Tapi dia dapat gaji 3 juta, 4 juta dari kita yang sudah separuh dari angka yang tahun kemarin. Kepada reseller, ya kita fee-nya lebih gede, Pak. Karena dia tidak bergaji bulanan di kita. Dia dapat nggak dapat ya apa kata dia. Tapi kalau sales force kita kan walaupun nggak dapat, mereka masih bisa hidup dari uang saku yang kita berikan. Mengapa ini harus saya tambahkan fee yang lebih gede atau potongan diskon lebih gede kepada reseller? Karena dia harus berjalan dengan giat, kita bisa dapat makan dari mereka. Kan gitu. Of course. Tetapi saya juga membuat sekarang ini kebijakan baru tadi sore, kayaknya customer service ini di depan ataupun CS kita admin online kalau terlalu, karena masih baru saya hadir di online Pak, kalau terlalu banyak komunikasi dengan customer juga repot gitu kan. Saya bikin bagaimana orang itu nggak banyak mengarah ke nomor hotline kita, tapi bisa selesai di web base digital marketing kita gitu. Dengan cara ya kalau you telepon ke tim marketing kita atau by online ke hotline number kita, itu diskonnya nggak sebesar kalau mereka langsung mengakses ke jetprint.id yang menjadi basis penjualan. Kita berusaha memindahkan ke web to print kita Pak, semaksimal mungkin dengan benefit yang lebih. Gitu. Masalah harga, ya itu bisa kita hitung-hitung lah saya pikir. Tapi harus yang jelas tangan kita harus bertambah. Tapi pengalaman saya dengan web ordering, yang penting sih customer Indonesia harus diservis ya Pak ya. Jadi apapun itu mereka pasti betul Pak ternyata butuh banget akses untuk bisa komunikasi. Karena again mereka menyentuh kita aja udah bagus ya. Biasanya mereka cuman ngomong aja ya, nggak otomatis kita harus datang ke dia. Kita udah terbiasa high service country soalnya. Iya. Betul. Tetapi ternyata Pak dengan kebiasaan generasi Y ke generasi Z yang di tengah-tengah ada generasi milenial, mereka ini sudah terbiasa untuk hidup membeli barang dengan online, Pak. Betul. Saya nggak harus melakukan hands feel, nggak harus menyentuh barang untuk saya trust-nya itu begitu tinggi kepada sebuah kata-kata yang namanya rating terhadap sebuah kata-kata yang namanya trust-nya itu mereka muncul dari sana. Oke, saya percaya sama penjual si A ini kirim ke kita. Dia cukup bayar dan barang dikirim. Mereka dan tergantung nilai produk ya Pak ya, menurut saya juga itu ada batasnya sih. Mereka ini cukup terdidik dengan dunia online. Saya pikir pasar sekarang yang di usia-usia kita ini yang sudah di usia 40-50 ini juga sudah akhirnya mengikuti Pak. Teman-teman istri kita, keponakan kita mereka belanja online begitu banyak. Sehingga kita tawari dengan pemasaran online itu sudah mulai sangat familiar bagi mereka. Kita bisa melihat berapa sehari itu bisa datang ke rumah kita, keluarga kita, istri, anak cewek kita, mereka belanja secara online, Pak. Tapi itu yang kita mesti ingat mereka semua belanja produk ya Pak ya, bukan belanja meter persegi ya, bukan belanja 1/4 ya. Mereka nggak peduli, what am I buying ya, gitu kan. Tetapi kan bahwasanya kaum milenial sekarang ini mereka berbelanjanya itu tidak brand value Pak, tetapi value for money Pak.
Jadi Oke. harga, Ya, kualitas itu, harga dan kualitas mereka memang sangat menimbang. Tapi mereka orang yang sangat easy going, anak-anak milenial zaman sekarang. Kalau yes. sekarang cacat, ya you ditinggal, gitu aja udah. Nggak Ya, balik. mereka memang waktu pernah saya ikut seminar ya banyak input ke saya, mereka fitur ke fitur ya, mereka memperhatikan banget fitur. Jadi produk-produk Yes. kita harus deskriptif sekali, jelas, mereka bisa baca dan mereka bisa Yes. mengimajinasi produk itu seperti apa. Jadi harus Justru itu Pak intinya Pak bagi saya Pak. Karena betul. begini, dengan hadirnya kita W2P, dengan saya jadinya mau W2P terus nih. Ternyata bisa menggantikan harus bisa menggantikan customer service kita. Dengan W2P bisa mengurangi 10 pertanyaan, selamat pagi Bapak, diganti. Bapak mau pesan apa? Sudah ada galeri. Bapak pesan berapa? Sudah ada kolomnya. Harga berapa? Sudah ada harganya. Dikirim kapan? Dikirim dengan apa? Dan seterusnya, itu bisa. Tetapi begitu menyentuh tentang kualitas, bukan kuantitas, berhubungan dengan kualitas. Karena kita percetakan, kalau sudah ngomong sebuah produk yang harus berhubungan dengan desain, ini akhirnya mau nggak mau, admin harus kontak Pak. Memang. Saya sepakat dengan Pak Hardian. Tapi kalau terhadap sebuah produk yang sudah fix bentuknya, ini bisa kita jual unit selesai, gitu Pak. Jadi tidak bisa menghilangkan. Ya. Mesti macam-macam ya, beda produk, beda karakter, beda cara penanganan online itu sendiri ya. Mestinya begitu Pak. Saya beberapa hari ini saya terus belajar, saya bertanya ke senior maupun ke junior yang sudah punya jam terbang tinggi di dunia online. Ternyata sama aja dengan kita membentuk sebuah tim divisi front office kita kok Pak Herdian, Pak Kim Yung. Harus ada customer service online, harus ada admin online, harus ada PPIC, produk planning dan seterusnya. Ya samalah seperti itu ternyata. Hanya omong-omong mulut diganti dengan sebuah template di depan yang berisi dengan arahan-arahan menuju order yang akan kita kerjakan. Persis dengan dibilang Pak Hardian tadi. Dan tipe orangnya beda tapi itu Pak, sangat berbeda. Ya, sangat karena berbeda. Dia harus deskriptif banget untuk semua apa yang mereka mau jual. Iya. Tapi begitu berhubungan dengan kualitas, nggak bisa Pak. Kalau ataupun berhubungan dengan sebuah produk yang masif, nggak bisa. Saya nggak mungkin melepas itu. Jadi ada batasan volume tertentu nih. Tapi inputan saya untuk yang main ke market milenial atau ZY itu mereka komplainnya cepat ya. Jadi don't sell anything you don't feel comfortable selling to them. Iya. Karena kita kan mantul main di online Pak. Kita bisa dibom habis-habisan. Habis Pak, benar Pak. Iya. Jadi itunya juga sendiri harus mengerti apa yang kita mau jual, walaupun itu value for money. Remember, it has to be a value. Gitu. Ya, betul. Itu begitu sekali value kita lolos, hancur Pak. Yes. Karena dunia online. Langsung begitulah. Ini kan mainan baru. Yes. Tetap kita we have to be careful dari sisi situ gitu. Iya. Mesti belajar terus. Itu tentang saya masih banyak terus ingin mempelajari ini karena menurut saya Pak, kok sepertinya ke depan nanti akan banyak berbasis seperti itu. Tetapi sepertinya yang mesti menjadi bahan pertimbangan bahwasanya omni marketing ataupun penjualan marketing secara online dan offline, combiningnya ini mesti ketemu nih. Yang online tidak mungkin tanpa offline, yang offline nggak mungkin tanpa online. Pasti menuju ke sebuah titik keseimbangan baru nanti ke depan. Nah, saya mempersiapkan menuju ke sana. Semoga saya banyak mendapat ilmu dari teman-teman yang hadir. Iya. Tapi yang pasti yang kita sempat bicara Pak Rahmat, kita dari kalian adalah manufacturer, betul kan? Sebenarnya pabrik. Gitu. Jadi how you reach out ke end user ini sebagai manufacturer, betul kan? Apakah direct, indirect, fixed product atau custom product kan? Jadi ini yang banyak orang experiencing sebenarnya selama ini ya ada separasi dulu, betul kan Pak, antara yang orderan besar yang kita artinya memang siapkan fasilitas cuman buat 1, 2, 3 customer itu aja, atau ada yang workshop quick workshop yang dimana barang apa aja masuk kok bisa produksi gitu loh. Nah, in between ya lucunya kita sudah manufacturing tiap hari, tapi memang saya jarang melihat pemain ini berkecimpung langsung yang directly, saya jualan agenda aja deh.
daripada mesin dokumen gue ngeprintin dokumen, gue langsung aja menjilid-jilidnya jadi jualan agenda gitu kan. Nah jadi ada tapi nggak menjadi fokus utama untuk selama ini. Jadi kayak Aneka Padahal sebenarnya bisa ya, bisa Pak. Kita Aneka kan kenapa juga fokus ke finishingnya selama setahun terakhir karena kita lihat lah ini sayang kalau di brand doang. Kenapa nggak dibentuk? Benar. Kenapa nggak Sama. begini? Kenapa nggak Betul. begitu? Jadi banyak market yang bisa truly add value, especially in the market yang kita sekarang sudah Red Sea ya kalau bilang print only ya. Jadi Nah, benar. we have to Iya, move betul. forward how we add value, how create new edges, di mana finishing is a key ya. Dan finishing itu yang Ya, betul. finishing Duitnya ini di finishing. betul. Duitnya di finishing. Ya finishing ini juga yang sebenarnya kan labor intensif ya, Pak Rahmat. Mungkin bisa sharing juga tuh ya. Dulu kan kita kalau namanya finishing, apalagi sejak zaman offset ya, kan always people have an option to do it manually ya. Orang bisa Ya, manual kerjaannya, ngelipat itu bisa pakai kalau tangan ya, nggak perlu istilahnya beli mesin orang lipat. istilah zaman duluan padat karya. Oh iya betul Pak. Dan itu akhirnya sekarang harus full masinal sebenarnya. Ya itu sebenarnya dilakukan oleh kami di Malang, Pak. Kita mencoba merubah itu, tapi belum final, sudah COVID. Itu Pelan-pelan, yang Pak, tenaga yang penting kerja arahnya udah yang- bener. Iya, dulu itu kita selalu pusing Pak untuk finishing. Aduh, saya lempar kemana ya? Saya lempar ke siapa ya? Belum selesai sudah masuk lagi ya. Ya mau nggak mau kita mesti datengin mesin lipat. Ya kan, manusianya ini yang dulu banyak kalau lapar dia lemes, nah sekarang ini harus pakai listrik, harus pakai alat. Iya, Yang sekiranya yang lemes orangnya mesinnya tetap kenceng gitu. betul. Yang Ya pertama, juga yang mungkin jaga konsistensi ya Pak Rahmat. Yes, itu. Gimana? Yang kedua memang itu. Jadi konsistensi. Lagian juga kita ini kan nggak mungkin Pak kita pecutin terus karyawan kita tanpa sebuah alat yang berstandar gitu. Kan ya kasihan. Gitu. Terus konsistensinya akan ketemunya di mana kalau nggak pakai alat? Betul. Walaupun Ya, memang itu menggantikan yang dulu apa itu tadi saya bilang padat karya menjadi yang full masinal, ini adalah duit Pak memang. Duit. Ya wastage waste itu sebenarnya sangat tinggi ya. Is a big cost yang banyak neglected sebenarnya. Yes, betul. Dan itu banyak bukan bisa, tapi memang sering muncul karena faktor manusia. Kalau ini sudah bisa dimesinkan, nah ini Pak bisa terukur. Pekerjaan kalau sudah terukur pasti kontrolnya gampang kan begitu. Betul. Dan lebih gampang untuk ekspansi. Artinya gitu ya Pak ya. Mau 1, mau 10, mau 100 repeatnya lebih gampang Pak daripada tergantung isi dompet ya Pak. Tergantung kalau saya selalu bilang tergantung dapat orderannya apa enggak Pak. Kalau orderan ada Pak aman, betul kan? Iya, isi Ini dompet atau enggak. Bijak sekali Pak ini Pak. Bijaksana sekali. Kalau nggak ada orderannya jangan. Jangan ya, sepakat Pak. Iya. Oke. Ya itu juga sama. Saya terus terang banyak belajar dari Pak Rahmat juga. Saya kenal itu tahun 2019. Saya selalu bilang ketemu sama pemain-pemain digital printing. Saya selalu bilang, kamu orang sudah punya mesin printing, cuman harus ada finishing karena itu baru ada duitnya sebenarnya. Kuncinya di situ sih harusnya. Sebenarnya nggak juga Pak Kim Yung. Kalau saya ngomong begitu salah juga karena yang jadi duit itu cetakan Pak. Jadi kalau customer nanya saya, beli mesin ini jadi uang nggak? Tergantung cetakannya berapa banyak masalahnya. Jadi, volume ya. Iya, karena kita mengolah sesuatu. Jadi bahan finishing itu kan mengolah bahan dasar. Iya. Mungkin maksudnya Pak Kim Yung added value-nya itu bisa kita perbesar dengan adanya mesin finishing. Itu benar. Itu benar. Karena kita setuju kan bahwa kalau kita cuma di printing itu udah red ocean, semuanya tinggal beda 100 perak, beda 500 perak udah pindah kan. Tapi kalau kita bisa kasih finishing itu lain cerita. Itu yang saya lihat sih. Iya. But just a friendly reminder, every businesses juga akhirnya mesin-mesin pakai mesin juga akhirnya jadi sangat kompetitif. So it's a first mover advantage sebenarnya. Ya. Saya benar-benar merasakan Pak di beberapa tahun terakhir setelah saya melakukan banyak perubahan mesin produksi. Ternyata mesin yang sophisticated dalam ya mungkin pasti dia adalah mesin yang sedikit bernilai rupiah yang lebih tebal.
itu ternyata nilai tambahnya luar biasa, efisiensinya luar biasa, hasil outputnya luar biasa, Pak. Iya, iya. Nggak nipu lah itu. Memang Betul. kita di saat seperti sekarang, saya ini malah mendapatkan banyak kemudahan karena mesin-mesin yang kemarin kita invest, Pak, kita install. Di zaman sekarang, ya produksinya ya udah jalan aja gampang. Kalau dulu pusing, waduh gimana ya gitu. Soalnya 2019 kayaknya Pak Rahmat memang banyak udah nambah mesin yang baru ya. Bukan penambahan jumlah, tapi penambahan bentuk range produknya lebih banyak. Betul, ya. Pak. Ya, karena begini Pak, saya ini Digit ini karyawan jumlah begitu banyak untuk kelas perusahaan saya, Pak ya. Sekelas saya pikir jumlah SDM-nya tinggi banget ini. Saya mau melepas mereka juga nggak mungkin saat itu. Yang saya bisa kerjakan ya udah deh, saya mesti wise. Orang dikasih target harus terukur, terkontrol, berarti harus ada mesin biar mereka kerjanya nggak terlalu capek. Berarti ya mesin-mesin harus saya datangkan. Akhirnya efisiensi dan efektivitas kerja yang saya dapat. Man hours-nya ini terhadap volume, terhadap output volumenya itu harus bisa meningkat dengan adanya mesin kan gitu Pak. Kita gaji karyawan anggap misalkan mereka di level 100.000 deh sehari. Kalau mereka manual, outputnya mungkin anggap aja jilid buku dapatnya 1.000 buku deh. Tapi kalau saya pakai mesin Pak, gajinya tetap itu ngelipatnya bisa dapat ribuan buku. Gitu. Ngelemnya pun juga harus mesin. Dari ngelipat ke melem, wah ternyata enak banget outputnya. Ya semacam itulah. Begitu juga dengan simming. Saya pakai simming yang high speed. Beda ya. Tidak saya pakai lem tangan. Kenapa? Karena saya nggak menemukan teman-teman seperti di Jakarta ada kampung nih yang satu kampung bisa menyelesaikan finishing. Saya di daerah loh Pak. Saya sendirian di daerah nih. Gimana ya? Harus mesin nih. Saya belanja sama Pak Hadian sama teman-teman harus belanja. Harus selesaikan dengan mesin Pak. Iya, ya. Ya kalau memang can use the machine, ya mungkin machine is a solution. Tapi kalau memang masih bisa ketemu outsourcing, ya seperti teman-teman di Jakarta, ya mungkin masih bisa outsourcing. Kayak compare aja ya. Ya memang pemikiran begini Pak Hardian, Pak Kim Yung. Sekarang setelah COVID, kan size bisnis kita drop nih, menciut banget. Barulah terasa ternyata karyawan yang besar ini membebani karena output inputnya nggak imbang. So karyawan harus dirumahkan, dikurangi dan sebagainya. Terus berpikirlah, oh kalau gitu yang fixed cost harus variable cost, borong aja. Tapi frankly speaking, pada saat kita traffic bisnis lagi kenceng banget, itu kita yang saya bilang tadi variable cost itu kita kerja borong ke tempat lain, itu sebenarnya kalau dihitung, wah ini kalau pakai mesin di tempat kita ini sebenarnya cukup orang 10 nih. Nggak perlu orang sekampung. Lebih murah sebenarnya. Tapi begitu sekarang COVID, aduh iya ya, SDM membebani banget ya. Nah, saya sempat berpikir, kayaknya memang fixed cost semua harus ke variable cost. Sekarang saya berbeda Pak pikiran saya. Kayaknya harus saya carikan titik temu nih. Fixed cost-nya seberapa, variable cost-nya seberapa, di mana titik temunya. Agar sama-sama bisa win-win solution untuk menuju sebuah. Mungkin salah satu benefitnya sekarang Pak Rahmat dengan pengurangan tim yang ada, actually sekarang easier to manage Pak. Itu juga salah satu advantage yang kita nggak berasa pada saat kita ngurus banyak orang dengan kesibukan kemarin, kita berasa butuh orang. Sekarang tiba-tiba actually with less people, kita bergeraknya lebih cepat ya Pak ya. Iya, kayak nimble ya. Orang, kayak Pak Hardian aja sekarang bodinya enteng, sehat karena banyak olahraga, nggak saya dikemukan begini. Mau begini capek. Ya mungkin seperti itu sih Pak. Jangan naik mobil Pak, naik sepeda Pak. Lagi tren. Baru beli sama Tommy itu ya. Tadi baru ketemu sama Tommy ya. Tommy Semarang. Ya jadi begitu Pak. Saya lagi menghitung titiknya di mana nih antara fixed cost kita memasang karyawan sama outsourcing. Sepertinya sih saya pada kesimpulan nantinya beberapa pekerjaan berat ya bolehlah di outsourcing. Tapi saya kalau sekarang saya menambah karyawan, kalau misalkan volume udah meningkat saya mesti berpikir. Artinya saya menambah mesin nih. Kayaknya begitu sih Pak. Opsinya A atau B ya. Iya. Tapi Indonesia belum sampai nambah software ya. Kalau di luar negeri sudah ada yang mikirnya. Jadi kalau tadi Pak Rahmat mungkin bedakan mesin, ada bicara mengenai mesin-mesin yang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Sebenarnya itu juga selalu ya. Mesin itu is a marriage of
hardware and software. Software Jadi ya, kadang, betul. ya, jadi ya itu ada beda-beda. Sebenarnya ada beda-beda fungsi yang kita jarang maksimalkan sebenarnya. Jadi kalau Ya, seperti sepakat. Bapak kan sudah mulai main print to cut, sama seperti kayak di offset kita kan pakai JDF, betul ya. Jadi ada Siap. finishing dari pre-press, kita sudah mulai prepare finishingnya seperti apa. Nah itu paling penting, Pak Rahmat. Mungkin teman-teman yang belum main banyak digital finishing, sebenarnya pada saat kita do finishing digital, kita harus prepare-nya dari pre-press, bukan Dari seperti pre-press, betul Pak. betul, bukan mungkin kalau Pak Rahmat pengalaman dari offset kan gampang ya, masih ada pengalaman itu. Tapi kalau orang digital print biasa tuh biasanya pakai komando mulut aja kan, lipat gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa juga karena saya sepakat Pak Hardian, Pak Kim Yung, karena saya ini punya mesin, sebut merek boleh nggak ya? Saya kesulitan jenisnya itu apa. Saya ada Jingwei, ada Guige, gitu. Sebuah mesin yang basicnya beda. Ada Suma, gitu kan. Ada lagi apa? Saya lupa ya. Itu output mau saya pasang cuttingnya di mesin yang mana? Itu kan sudah diawali dari pre-press, betul Pak Hardian. Pada saat kita menentukan crop marks ini bentuk apa, di mana luasan itu menentukan mesin yang akan ditentukan oleh mesin yang akan kita pakai. Kan gitu Pak Ardian. Betul. Ya kan? Saya memilih digital offset, saya pakai digital offset nih A3 Plus. Digital offset ataukah sheet offset untuk die cuttingnya, itu kan sudah berbeda sekali pada saat pre-press-nya. Betul. Ya, saya memang dididik oleh dunia offset seperti itu, dan ternyata di digital ya sama sih Pak. Tentang software ini sangat menarik Pak. Teman, memang saya belum berani mencapai ke sana. Sementara senior saya, teman-teman yang bermain di packaging itu udah bekerja smart working. Mereka dibantu dengan sebuah protokol pekerjaan by software Pak. Dan itu menyenangkan sebenarnya, menyenangkan. Karena semuanya terkontrol, kita nggak usah pusing. Semuanya transparan lah Pak, minimal. Itu nomor mungkin satu. Dunia digital printing, teman-teman pastinya akan mengarah ke sana seperti di packaging, dunia teman-teman di packaging itu. Banyak equipment juga memang sudah arah ke sana Pak. Artinya, itu ya. Iya, kita karena Google kita gampang ngecek apa-apa, jadi kita rada gila status sama gila informasi kan. Jadi how do you get your having a transparent information about anything is make you comfortable gitu. Jadi banyak hardware, mesin, software, workflow ya arahnya memang mengeluarkan lah ini. Betul, arahnya ke sana. Ini cuman juga, kan itu menjadi bisnis yang mahal memang Pak. Mungkin untuk beberapa teman-teman berpikir, ntar aja deh gitu. Jadi ya kita membeli apa ya, membeli sebuah kenyamanan kalau itu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah kontrol untuk output yang stabil. Gitu. Sebenarnya betul. Iya, gitu. Betul banget. Ya, itu dunia yang lain, Pak. Betul, Tapi saya berharap saya kepingin masuk ke dunia itu, Pak. Semoga ke depan. Iya. Mungkin itu nextnya lagi ya, kalau nanti kita ngobrol lagi, tahu udah ada Pak Rahmat. Amin. Ini mesin saya lagi ngelipet 20 buku sekarang hari gitu kan. Smart working banget, Pak. Kan paling enak itu kita smart working, cuman memang ya kenikmatan itu ada yang dikorbankan sih, biaya. Yang penting kerja ya. Yang penting ada kerjaan. Makin banyak, betul Pak. Yang makin banyak informasi, yang penting kita bukan menderita karena informasi. Itu aja sih kalau kita kerja. Ini yang sangat berbeda juga. Nggak boleh apatis Pak. Orang harus open mind. Kita. Betul, harus juga ada set standar yang memang what is normal gitu loh. Jangan sampai gara-gara informasi yang cepat, mau lebih cepat, wah itu kita jadi over investasi. Iya, jadi capek gitu. Iya. Akhirnya nggak seru lagi, nanti nggak fun lagi gitu. Oke, mungkin kayak kita lah udah umur begini kan dulu. Iya, dulu kita pakai SMS, sekarang pakai WA. Sekarang udah capek Pak WA Pak. Enak begini kita ngobrol. WA capek Pak jempol Pak. Iya betul. Karena umur Pak. Kalau anak saya benar WA Pak. Siap. Iya Pak kan. Ya, oke, lanjut. Mungkin cukup waktunya saya selesaikan tutup hari ini dulu. Tapi yang jadi inti dari pembicaraan kita berbagi hari ini adalah bahwa
Satu, bahwa kita harus tahu perubahan yang ada terjadi sekarang ini, yang mungkin di pengalaman di Jet adalah bahwa dari jasa B2B sekarang harus menjadi produk. Kita nggak tahu apakah ini bisa berlaku di semua pemain digital printing. Cuman intinya adalah sama, harus ada perubahan, ada adjustment terhadap perusahaan kita sendiri. Gitu. Kedua adalah bahwa online dengan butuh jaringan itu harus kita perhatikan lah, bahwa itu suatu saat yang online mau tidak mau harus kita terima. Bentuknya seperti apa? Tadi mungkin kayak web based ataupun dari Instagram atau sosial media, itu semua bentuknya online. Tapi setiap perusahaan juga punya ciri-ciri atau yang mana cocok untuk perusahaan mereka. Itu harus dilihat, tapi tidak bisa lari bahwa online harus ada berikutnya. Ya, mungkin yang terakhir adalah bahwa pemilihan mesin, bahwa yang tadi Pak Rahmat bilang, ada mesin yang harus uangnya tebal, tapi ya pasti ada kelebihannya lah yang kita bisa pakai dari mesin yang itu. Mungkin itu aja. Atau ada tambahan lain dari Pak Hardian? Ya, karena kita juga sebenarnya udah melalui proses lockdown dan sudah mulai dipaksa untuk membuka, yang pasti kenyataan optimis kita pasar masih tetap bergerak ya. Saya hari ini sudah dengar beberapa customer yang mungkin nggak semua area ada bisnis yang sudah mulai mendekati normal, walaupun dalam kondisi new normal. Jadi keep the optimism there. Kan seperti saya bilang dari awal, bisnis kita adalah komunikasi. Lalu juga kita juga ditambah lagi dengan produk seperti face shield yang memang cocok dengan dunia sekarang. Lalu kita juga masih di bisnis mewarnai hidup ya, seperti bikin baju, bikin apa. Ini masih bisnis yang di sekitar kita, gitu loh. Itu yang penting. Tinggal kita sudah punya fasilitas. What are we going to produce? Kadang-kadang kita stuck dengan mungkin yang kemarin order nggak datang hari ini karena mereka punya kesibukan lain atau memang bisnisnya berbeda. Tapi mesin kita ini jangan nggak dipakai untuk memproduksi sesuatu yang masih bisa sangat add value, dan apalagi kita lihat produk itu tiap hari. Tinggal seperti yang Pak Rahmat lakukan ya, go out and find and keep changing how to find the customer, get more customer gitu loh. Itu yang menarik menurut saya dari konversasi hari ini. Oke, dari Pak Rahmat mungkin ada penutup, Pak Rahmat? Ya, kita mesti di kondisi yang VUCA, yang uncondition, yang uncertainty seperti ini mestinya kita mesti lebih detail lagi melakukan evaluasi, Pak. Kalau dulu kita evaluasi mungkin per 3 bulan, per 6 bulan, sekarang nggak bisa, Pak. Mesti setiap minggu, awal minggu, pertengahan minggu, akhir minggu. Kita mesti mengevaluasi produk, mengevaluasi tim, mengevaluasi cash flow, mengevaluasi pasar, tren pasar ini kemana. Kayaknya seperti itu. Ya, diikuti aja, enjoy aja lah. We are not alone. We're not alone, yes. Be careful, but be careful, but yes, we are, everybody will go through it, yeah. Ya, kita mesti kerjakan apa yang terbaik untuk kondisi yang paling buruk. Ya, kita mesti siap toh. Kita mesti siap nih. Bener. Kita belum tahu ujungnya di mana ya, tapi kita jalanin aja, udah nggak usah paranoid, tapi mesti berhati-hati. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, thank you Pak waktunya, Pak Hardian. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Kim Yung. Pak Hardian, terima kasih. Salam hormat senior saya ke Pak Kim Yung. Thank you. Ini sahabat yang sangat luar biasa. Terima kasih semua. Sukses untuk kita semua. Yes. See you next time. Yo. Thank you, Pak.